Hai guys, welcome back to my YouTube channel Lucy Cahyani Lari. So guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif tapi menyangkut ke dunia kesehatan. Nah, jadi apa yang bakal aku bahas? Kalian juga pasti udah lihat kan di thumbnailnya. Jadi sebelum ke videonya seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe guys, bantu aku untuk mengembangkan channel ini. Paling nggak aku dapat 200.000 subscriber atau di akhir tahun aku dapat 500.000 subscriber, oke? Dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk di video kali ini kita tetap membahas yang namanya kutu, cuma bedanya nih tempat hidupnya. Nah, untuk kutu kali ini hidupnya di kemaluan kalian guys. Wow, kemaluan berarti area yang sensitif gitu ya. Nah, di area sensitif itu kok bisa ada kutunya nih. Jadi kutu di area yang sensitif itu beda bentuknya dengan kutu yang ada di rambut kepala kalian guys. Kalau di rambut kepala itu kan biasanya hitam-hitam gitu ya. Tapi kalau di rambut kemaluan itu warnanya coklat atau ada merah. Bentuknya pun sangat kecil-kecil. Nah, nggak hanya dia hidup di rambut kemaluan, dia juga bisa hidup di alis kalian, kemudian di bulu mata kalian, di ketek kalian, di rambut dada kalian, bahkan di bulu kaki kalian guys, kalau kalian itu nggak pintar untuk merawat diri kalian, oke? Nah, jadi itulah yang bakal aku bahas di video kali ini. Kenapa sih bisa ada rambut atau kutu rambut kemaluan? Terus gimana sih cara mencegahnya supaya nggak kena itu? Dan kalau sudah kena, apa yang harus dilakukan? Terus juga gejalanya nih seperti apa gitu ya. Mungkin kalian tuh pernah ngerasain gejalanya tapi agak ragu ini bener apa enggak. Jadi di sini aku bakal bahas gitu. So guys, kalau tadi aku kan udah ngasih tahu kalian tuh bagaimana ciri-ciri fisik dari kutu kemaluan. Dan saat ini kita beranjak ke gejalanya seperti apa sih Kak? Kok itu bisa dibilang ada kutu kemaluannya? Terus gimana cara aku melihatnya kalau aku tuh punya kutu kemaluan gitu. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu kalian. Nah, kalau kalian itu punya kutu kemaluan, dia itu nggak langsung bereaksi di kulit kemaluan kalian. Jadi dia butuh waktu 1-3 minggu. Dan untuk ciri yang pertama udah pasti gatel kan guys, karena kutu-kutu itu menghisap darah dari kulit kalian gitu. Jadi darah kalian dihisap, kemudian pas selesai dihisap itu bakal ada bintik-bintik bekas gigitannya. Jadi biasanya berwarna biru atau merah gitu guys. Jadi kalau kalian mandi, kalian perhatikan tuh daerah kemaluan kalian apakah ada bintik-bintiknya atau enggak. Kemudian kalau kalian itu pakai celana dalam, kalian juga harus perhatikan apakah ada bintik-bintik kecoklatan. Nah, itu juga kalau ada nih gitu ya. Jadi itu adalah kotoran dari si kutu kemaluannya. Nah, kalau kalian itu mandi, kalian perhatikan juga rambut-rambut kemaluan kalian apakah ada telur kutunya atau enggak gitu ya. Jadi ya mulai sekarang kalian harus rubah gaya mandi kalian nih bagi kalian yang pecinta mandi capung gitu ya. Nah, kalau tadi kan aku udah bahas tuh gejalanya seperti apa kalau kalian itu terkena yang namanya kutu kemaluan. Sekarang kalian pasti berpikir, lah kalau kutu kemaluan itu apa tiba-tiba muncul gitu atau ada penularannya nih? Atau gimana ya, Kak? Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian bahwa kutu rambut itu kayak penularan gitu. Jadi bukan tiba-tiba muncul gitu. Kalau kalian bersih ya bersih, nggak bakal ada kutunya. Tapi kalau kalian itu kotor, ya bakal kena dari orang yang terinfeksi gitu. Jadi kalau kalian itu sering make barang yang berbarengan gitu ya, kayak handuk, kemudian spray, kemudian bantal guling atau apapun itu berbarengan dengan orang yang terinfeksi, otomatis kalian juga bakal kena guys. Dan kalau kalian itu orang yang udah dewasa gitu ya, atau yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, itu juga bisa guys. Karena misalnya pacar kalian tuh adalah orang yang terinfeksi kutu kemaluan, terus dia melakukan hubungan seks dengan kalian, ya otomatis kalian juga bakal kena guys. Nah, maka dari itu kalau kalian itu pengen melakukan hubungan seks, ya jangan asal sembarangan seks gitu, tapi kalian juga harus ngelihat atau pilih lah gitu ya. Pokoknya jangan asal comot-comot ngomong aja gitu, apalagi jangan sampai seks sembarangan atau seks di bawah umur, no guys. Nah, kemudian kalau kalian tuh anak-anak nih, kutu kemaluan itu dapatnya dari mana Kak? Aku kan masih anak-anak gitu ya. Nah, kutu kemaluan itu kalau kalian masih anak-anak, biasanya kalian dapat dari spray, handuk gitu ya, yang dipakai barengan sama kakak atau mama kalian atau bapak kalian. Karena mungkin aja nih dari keluarga kalian tuh ada yang terinfeksi gitu. Makanya kalian tuh kalau punya handuk ya sendiri aja, kalau punya spray ya sendiri aja, kalau punya bantal ya sendiri aja. Pokoknya barang-barang yang dipakai untuk hidup kalian gitu, maksudnya yang sering kalian pakai ya udah pakai sendiri aja gitu, nggak usah berbagi, oke?
Nah, kalau tadi kan aku udah ngasih tahu tuh ke kalian gejalanya seperti apa, kemudian cara penularannya tuh kayak gimana. Terus kalau kalian itu ngerasa, wah aku ada kutu kemaluannya nih, terus kalian berpikir, terus gimana sih cara ngobatinnya kak? Gitu ya. Gampang guys, kalian tinggal datang ke apotek, terus kalian tinggal samperin mbak-mbaknya atau samperin apotekernya, terus kalian tinggal bilang, Mbak, obat kutu kemaluan apa? tinggal bilang gitu aja guys. Tapi kalau kalian malu ngomong seperti itu ke mbak-mbak apotekernya, kalian tinggal bilang, mbak mau nyari obat topical gitu ya. Jadi bakal dikasih kayak lotion, kemudian kayak krim atau sejenis sampo anti parasit gitu lah. Tapi kalau kalian orangnya nggak tau malu gitu ya, atau pede-pede aja, tinggal bilang, Mbak, obat kutu kemaluan apa sih? jadi pasti dikasih guys. Jadi santai aja di apotek, itu ada obat-obatnya gitu ya. Nah, jadi kalau kalian itu udah dapat obatnya, kalian tinggal pakai secara berulang-ulang 9 sampai 10 hari. Nah, selama kalian pakai obatnya, kalian juga harus cek tuh daerah kemaluan kalian apakah semakin membaik atau malah sebaliknya. Karena ada beberapa orang mungkin kan nggak cocok ya sama kandungan yang ada di obatnya, bisa aja alergi dengan kandungan obat-obatan yang dipakai gitu. Jadi kalian juga harus memperhatikan daerah kemaluan kalian apakah semakin membaik atau sebaliknya. Bagi kalian yang nggak ada kutu kemaluannya atau belum terinfeksi dari kutu kemaluan, kalian patut banget untuk menjaga kebersihan daerah kemaluan kalian guys. Jangan sampai kalian itu juga kena infeksi dari kutu kemaluan. Nah, caranya seperti apa? Caranya yang pertama, itu barang-barang pribadi kalian seperti handuk, pakaian, kemudian spray, itu jangan dipakai bersamaan. Gunain pribadi aja, jangan kasih pinjam-pinjam orang lain guys gitu ya. Supaya itu juga untuk menjaga atau membentengi diri kalian terhindar dari yang namanya kutu kemaluan. Nah, kalau dari salah satu anggota keluarga kalian tuh sudah terkena yang namanya kutu kemaluan, kalian wajib banget tuh satu keluarga periksa gitu ya. Maksudnya periksa secara pribadi aja di kamar mandi gitu ya, apakah semuanya tuh kena atau gimana gitu. Kalau nggak kena ya saling menjaga aja lah, jangan pakai punyanya orang yang kena gitu supaya nggak tertular, oke? Nah, kalau anggota keluarga kalian ada yang tertular, ya kasih obat-obatan yang tadi aku bilang, itu bisa didapetin di apotek supaya cepat sembuh dan nggak gatel lagi tuh daerah sensitifnya. Nah, jadi sekian dulu video hari ini, semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian tahu kutu itu nggak hanya di rambut aja tapi di daerah kemaluan juga ada gitu ya. Jadi ya, oke, semoga bermanfaat. See you next video, jangan lupa subscribe guys.